Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Berseloroh dan menakut-nakuti warga menjadi pocong, 8 remaja di Padang akhirnya berurusan dengan polisi. Terdakwa kasus tambang emas ilegal divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Menggunakan trotoar tempat berjualan, sejumlah pedagang ditertibkan Satpol PP Padang. Jalan provinsi penghubung antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten 50 Kota rusak parah. Jalan yang berada di Nagari Pagadi, Kecamatan Palupuah tersebut rusak sepanjang 6 km dan mengancam keselamatan penggunanya. Jalan ini rusak parah dan berlubang. Warga dan pengendara harus waspada saat melintasi kawasan itu karena akan mengancam keselamatan mereka. Menurut warga, jalan yang rusak ini belum pernah diperbaiki. Kondisi ini menyulitkan warga, terutama bagi mereka yang akan melakukan aktivitas maupun berobat ke puskesmas. Tidak hanya itu, di nagari tersebut juga tidak ada sinyal komunikasi, sehingga warga hanya menggunakan jasa internet dengan tarif per jam. Memang kalau tersentuh apa-apa oleh bang gitu. Dan untuk komunikasi juga sulit kan ya? Kalau komunikasi, alhamdulillah alun ado jo le bang. Alun bisa lah. Masalahnya alun ado telekomunikasi yang bisa dimanfaatkan di GSM bisa, nelpon bisa bang. Cuman memakai alternatif yang ado sih bang. Wifi ID ado pihak swasta yang mengembangkan usaha. Oh itu bayar per jam ya? Dibayar per jam gitu. Bupati Agam telah berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat mengajukan perbaikan jalan, namun belum ada realisasinya. Akibat jalan rusak, warga terpaksa menyewa kendaraan dengan harga sewa transportasi yang tinggi. Apalagi pusat pemerintahan Kecamatan Palupuah berjarak 18 km dari lokasi ini. Itu provinsi punya tanggung jawab, malah sampaikan ke provinsi. Jadi kita tetap mendesak provinsi untuk perbaikan jalan itu, Pak? Kita nggak ada kata-kata mendesak, tapi kita mengusulkan kepada provinsi, tolong disegerakan jalan dari Palupuah sampai Pagadi, Selawe sampai Pagadi, dan jalan dari Padang 2 sampai Mengopok. Karena itu tanggung jawab provinsi, bukan tanggung jawab Pemda Agam. Jalan lintas yang rusak ini, konon kabarnya merupakan jalan perjuangan yang digunakan pada saat peristiwa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jalan ini dulunya dilalui Mr. Syafruddin Prawira Negara dan rombongan menuju Koto Tinggi. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Ada saja ulah 8 remaja ini. Mereka menakut-nakuti warga yang melintas di Jalan Tanah Sirah, Kelurahan Bungus, Teluk Kabung, sekitar 20 km dari pusat Kota Padang. Salah seorang di antara mereka berpura-pura menjadi pocong, yang lain memvideokannya dari jauh. Aksi yang mereka lakukan untuk membuat konten di media sosial itu dinilai sangat meresahkan warga. Polisi bersama perangkat nagari yang melakukan patroli rutin pun tak luput dari ulah usil anak baru gede ini. Saat mengetahui jika korbannya ternyata bukan orang biasa, ke-8 remaja pun lari kocar-kacir. Remaja yang diamankan diberikan pembinaan oleh petugas dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selanjutnya para remaja itu diserahkan kembali kepada orang tuanya masing-masing. Kita temukan remaja yang melakukan prank. Dia berdiri di dekat batang pohon seri, berjumlah 8 orang.
Alhamdulillah ke-8 anak-anak tersebut yang mengaku pura-pura menjadi pocong dapat kita amankan, sehingga untuk situasi Kamtipmas di wilayah Kelurahan Bungus Barat saat sampai sekarang ini aman dan terkendali. Polsek Bungus Teluk Kabung akan terus melakukan patroli rutin untuk memastikan tidak ada lagi kejadian serupa agar ketertiban dan kenyamanan warga bisa terjaga. Sri Louis melaporkan dari Padang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat membebaskan terdakwa DS dari semua tuntutan jaksa dan menyatakan bahwa terdakwa DS tidak bersalah. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Suspim Gunawan Senin kemarin pada pembacaan putusan kasus keterlibatan penambangan emas ilegal di daerah Rimbong Jandung, Kecamatan Pasaman. Putusan ini sendiri tidak bulat karena hanya salah seorang hakim yang menyatakan terdakwa bersalah. Terdakwa Dominikus Suprianto, panggilan Supri alias Diman tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang menyuruh melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum, dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan usaha dari pemerintah pusat sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidi 6 bulan kurungan penjara. Jaksa menuding terdakwa membiayai dan bahkan sebagai pemilik alat berat untuk mengeksploitasi aliran Sungai Batang Pasaman untuk mencari emas tanpa izin. Jaksa penuntut umum akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena berpendapat terdakwa layak dihukum. Kita akan mengajukan upaya hukum kasasi sesuai dengan waktu yang diberikan berdasarkan KUHAP. Itu kita akan tetap mengajukan kasasi terhadap putusan bebas yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari ini. Itu kurang lebih 14 hari kita akan tetap mengajukan kasasi. Tim penasihat hukum terdakwa Joni J. David menilai putusan tersebut sangat adil dan beranggapan bahwa perbedaan pendapat dari hakim itu biasa terjadi. Kami tentunya mengucapkan syukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim dalam hal ini memutus perkara Bapak Dominikus Suprianto pada hari ini dinyatakan bebas. Dalam fakta persidangan yang berjalan tidak ada satupun menyatakan beliau terbukti bersalah dan serta dalam penambangan. Kalau pendapat tentang hakim berbeda pendapat itu gimana? Itu hal yang biasa. Terdakwa ditangkap dan dihadirkan ke persidangan merupakan rentetan dari tertangkapnya pekerja tambang emas ilegal sebelumnya. Uniknya, para pekerja tambang tersebut divonis bersalah dan telah dijatuhi hukuman penjara. Sementara penyandang dananya dan pemilik alat berat divonis bebas. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Senin sore kembali melakukan penertiban di beberapa titik di Kota Padang. Penertiban tersebut dilakukan karena pedagang menggunakan fasilitas umum sebagai tempat mereka berjualan, seperti di Jalan Diponegoro, Jalan Hos Cokro Aminoto, dan kawasan Jalan Adinegoro, Lubuk Buaya. Sebelumnya, kelurahan setempat telah melayangkan surat teguran agar pedagang tidak menggunakan fasilitas umum. Namun pedagang masih saja memanfaatkan trotoar sebagai tempat menggelar dagangannya hingga mendirikan tenda. Akibatnya, ruas trotoar menjadi tertutup sehingga tak bisa dilalui pejalan kaki. Tidak hanya pedagang yang baru, namun juga ada pedagang yang sudah sering ditegur petugas. Mereka dinilai telah melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Trantibum. Penertiban PKL ada di 3 tempat. Yang pertama di Diponegoro, yang kedua di Cokro Aminoto, terus yang ketiga di
Adinegoro di Lubuk Buaya. Yang kita tindak berapa ini, Pak? Yang kita tindak tiga PKL yang memakai pasum atau di trotoar. Dalam penertiban tersebut, petugas Satpol PP tidak melakukan penyitaan. Petugas hanya memberikan peringatan keras sebelum petugas melakukan pembongkaran. Robiham melaporkan dari Padang.